Cerita berlanjut setelah Sioyan dan Sun Er berpisah. Lalu kelompok Sioyan kembali ke pavilion bintang jatuh dipimpin oleh Ye Lao. Sioyan tidak diragukan lagi adalah orang yang mendapatkan paling banyak keuntungan selama perjalanan ke wilayah tanah air kuno ini. Tidak hanya menikmati mediasi legendaris 100 reinkarnasi di bawah pohon kuno Bodhisattva, tetapi juga mendapatkan hati Bodhisattva. Tentu saja seseorang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Ketika mereka sampai di pavilion bintang jatuh, Sioyan tidak memurnikan hati Bodhisattva karena terlalu penting dan perlu persiapan matang. Jadi Sioyan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama jangka waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia dan Ye Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Banseng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta karun. Semua orang mengerti bahwa kekuatan pavilion bintang jatuh tidak diragukan lagi akan melonjak jika Sioyan berhasil maju ke kelas Banseng. Saat ini Ye Lao berjuang memurnikan pil obat untuk Sioyan dan berhasil memanggil pil petir 8 warna. Setelah setengah bulan, Ye Lao dengan kondisi lelah sekali muncul di depan Sioyan dan memberinya sebuah kotak. Sioyan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah membuka kotak giok, dia menemukan seekor tupai kecil berwarna hijau zamrud. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Sioyan tertegun melihat tupai itu adalah pil Bodhisattva. Menurut Ye Lao, meski pil Bodhisattva ini hanya memanggil pil petir 8 warna, tetapi karena Sioyan memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuhnya, pil Bodhisattva ini akan memungkinkannya untuk berhasil menebus ke kelas Banseng. Sioyan secara alami sangat senang dan dengan lembut berterima kasih pada gurunya. Ye Lao menyuruh Sioyan bersantai saat pelatihan tertutup. Urusan pavilion bintang jatuh dan aliansi yang akan diurusnya, sehingga Sioyan dapat cepat maju ke kelas Banseng dengan santai. Jika tidak, Sioyan tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian ketika muncul dalam waktu 3 tahun. Adapun peningkatan kekuatan Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil dan yang lainnya, Ye Lao akan mengurus mereka juga. Sioyan kemudian mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Kamu harus menghadapinya. Sioyan menyerahkan botol giok itu kepada Ye Lao. Ye Lao terkejut sebelum tangannya bergetar menerima botol giok. Wajahnya menunjukkan berbagai emosi yang kompleks mengingat bagaimana Han Feng mengkhianatinya setelah dia terusir dari klan kunonya. Sioyan merasakan kesedihan saat dia melihat wajah Ye Lao. Dia kemudian bersujud 2 kali. Guru telah mengajar dan membimbingku. Kamu adalah guru dan seperti ayahku bagiku. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang telah kamu derita. Ye Lao terkejut melihat Sioyan tiba-tiba bersujud. Dia melangkah maju untuk membantunya berdiri. Namun Ratu Medusa tiba-tiba memeluk tubuh suaminya. Kemudian Sioyan memasuki pintu batu, memulai pelatihan tertutup dan memurnikan hati Bodhisattva untuk mencapai ranah Banseng. Sementara Ye Lao dan yang lainnya akan menunggu di luar. Namun tidak ada yang menyangka pelatihan ini akan memakan waktu 2 tahun. Berdasarkan ekspektasi Ye Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Sioyan untuk melakukan terobosan ke kelas Banseng karena dia telah dibantu oleh Bodhisattva Heart dan Bodhisattva Pil. Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang.
Waktu perlahan mengalir sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiaoyan pelatihan tertutup. Lumut hijau mulai menutupi pintu batu. Selama periode ini, Yellow dan Feng Xian memanfaatkan waktunya untuk merekrut para ahli di dataran tengah dengan pil bodhisattva. Tujuan ini dilakukan untuk mempersiapkan diri atas balas dendam aula jiwa yang akan segera datang entah kapan. Di bawah godaan ini, banyak ahli di dataran tengah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh, bersiap melakukan kontribusi besar dan mendapatkan kepercayaan Yellow. Dalam menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak, menjadi ekstensi yang kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun Sekte Langit yang mendalam yang telah membentuk dendam dengan Xiaoyan dan Paviliun Bintang Jatuh tidak dapat tinggal diam. Oleh karena itu, konflik sengit akan meletus. Jadi Sekte Langit yang mendalam telah membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Paviliun Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di dataran tengah. Aliansi ini diberi nama Aliansi Sungai yang Mendalam. Hal ini tentu membuat kekuatan Sekte Langit yang mendalam melonjak dan melakukan serangan besar-besaran. Pertempuran para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Paviliun Bintang Jatuh lengah. Tetapi Yellow dan yang lainnya tidak panik, karena fokus mereka mengumpulkan kelompok elit yang seimbang dan memberikan pukulan fatal pada pihak musuh ketika waktunya tiba. Sementara pihak musuh hanya mengumpulkan banyak pion-pion tanpa mementingkan kualitas, sehingga terdapat titik buta di aliansi Sungai yang Mendalam. Oleh karena itu, Yellow dan yang lainnya tidak melakukan pembalasan besar saat Paviliun Bintang Jatuh terus dipukul mundur. Namun ketika memasuki garis pertahanan Paviliun Bintang Jatuh, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat di bawah komando para elit yang telah diundang. Hal ini menyebabkan wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari aliansi Sungai yang Mendalam mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum aliansi Sungai yang Mendalam tidak punya pilihan selain menyerah dan mundur. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Paviliun Bintang Jatuh sekali lagi meledak dengan mengandalkan kekuatannya sendiri di bawah gempuran yang terdiri dari berbagai sekte. Aliansi Sungai yang Mendalam cukup tertekan oleh ini. Meskipun berhasil merebut beberapa wilayah, mereka akhirnya mempromosikan Paviliun Bintang Jatuh ke puncak ketenaran. Setelah perdamaian sementara terbentuk, tetapi tiba-tiba terdengar berita yang mengguncang dataran tengah, bahwa alam Ling yang tertutup kembali terbuka. Para ahli terkejut ketika mereka masuk ke dalam sana. Selain alam Ling porak-poranda, mereka juga tidak menemukan satupun anggota klan Ling. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ini terjadi karena perebutan kunci Gio Kaisar kuno Tausi. Namun hanya klan Gu dan klan Hun yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan Ling tanpa ada yang tahu. Menyusul berbagai insiden menarik yang terjadi di dataran tengah, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiaoyan melakukan retreatnya, tetapi belum ada aktivitas. Hal ini membuat Yellow dan yang lainnya khawatir. Selama waktu itu, Yellow memurnikan pil obat untuk Ratu Medusa, sehingga kekuatannya melambung tinggi ke tingkat Daozun Bintang 9 puncak. Kemudian Ratu Medusa membawakan Yellow kartu merah darah. Yellow tersenyum dingin ketika membacanya. Aliansi Sungai yang Mendalam mendeklarasikan perang dan mereka akan sampai ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu setengah bulan. Mereka ingin melihat siapa yang lebih kuat, yang menang mendapatkan semuanya. Tindakan sombong ini membuat Yellow tertawa.
Dia mengerti Tianming tidak bisa lagi duduk diam dan melakukan persiapan terorganisir. Namun Yalao tetap waspada terhadap aliansi sungai yang mendalam. Tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana menuju ke paviliun bintang jatuh sebagai medan perang. Oleh karena itu, Yalao harus sangat berhati-hati dan memberi pesan pada semua sesepuh berkumpul. Para sesepuh yang menjaga kota-kota utama untuk sangat hati-hati selama periode waktu ini. Selain itu, mengirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi sungai yang mendalam. Selama periode ini juga paviliun bintang jatuh situasi siaga tinggi dan melakukan persiapan perang. Kemudian para ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan aura kuat berkumpul di alun-alun, menunggu kedatangan invasi aliansi sungai yang mendalam. Menurut Ratu Medusa, intelijen mereka tidak mendapatkan informasi banyak tentang situasi ini. Para murid yang lemah telah dievakuasi ke tempat yang aman. Namun baru Yalao ingin berbicara ketika matanya teralihkan kekosongan. Mereka telah tiba. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar perkataan Yalao. Segera tawa menggelegar diiringi aura mengerikan terpancar untuk mengintimidasi kubu Yalao. Sebuah lubang besar perlahan robek di udara kosong. Banyak ahli keluar dipimpin oleh Tianming, sembari menanyakan kabar Yalao karena sudah lama gak ketemu. Yalao berkata, "Iblis tua Tianming, tidak terduga bahwa kamu masih hidup. Bahkan orang sepertimu yang hanya memiliki jiwa yang tersisa dapat dihidupkan kembali. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah?" Yalao mengabaikan perkataannya. Matanya melihat 100 barisan ahli Daozun. Tianming kemudian menyarankan Yalao menyerah dengan syarat paviliun bintang jatuh menarik diri dari wilayah aliansi sungai yang mendalam, dan mereka berjanji perang ini tidak akan pernah terjadi. Ratu Medusa dengan dingin berkata, "Kamu pasti sedang bermimpi." Yalao tersenyum dingin. "Apakah kamu memiliki kualifikasi berbicara seperti itu padaku?" "Jadi maksudmu tidak setuju?" Ekspresi Tianming menjadi dingin ketika dia berkata. Yalao tersenyum ketika melambaikan tangannya, dan tiba-tiba banyak pilar cahaya membentuk formasi besar mengelilingi kelompok Tianming. Tianming menyadari tidak mungkin menghancurkan paviliun bintang jatuh. Jadi dia segera memanggil 2 elit banseng dari aula jiwa untuk membantu. Ketika memanggilnya, robekan ruang terpancar di samping iblis tua Tianming diikuti aura mengerikan. Ekspresi Yalao menjadi suram merasakan aura ini, tidak berharap aula jiwa akan campur tangan. Gu Yao dan seorang banseng awal keluar dari celah ruang di bawah tatapan banyak orang. Gu Yao berkata, "Hari ini paviliun bintang jatuh akan menjadi reruntuhan." Tianming kembali membujuk Yalao untuk menyetujui tawarannya. Tetapi Ratu Medusa menyadari betapa liciknya aula jiwa dan aliansi sungai yang mendalam. Jadi tidak ada pilihan selain bertempur sampai titik darah penghabisan. Ekspresi ganas langsung muncul di wajah Yalao ketika mendengar kata-kata Ratu Medusa. Gu Yao tertawa melihat para ahli paviliun bintang jatuh. Dia akan panen banyak jiwa hari ini. Ekspresi Yalao suram saat dia menatap kelompok Gu Yao. Dia akan menangani Gu Yao dan iblis tua Tianming. Ratu Medusa, Qingling, dan dokter peri kecil akan memblokir banseng level awal. Tubuh Yalao bergetar. Dia muncul di depan Tianming dan Gu Yao. Douqi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan mengunci keduanya. "Yao Chen, kamu sombong karena berpikir bahwa dapat memblokir kita berdua sendirian." Tianming dan Gu Yao segera tertawa setelah merasakan telah dikunci oleh aura Yalao. Di bawah perintah Tianming, banyak Douqi meletus dari para ahli aliansi sungai yang mendalam. Mereka dengan cepat melesat menuju alun-alun. Di waktu itu juga, para ahli dari paviliun bintang jatuh melepaskan Douqi mereka, menerjang maju sehingga pertempuran sengit pecah di atas cakrawala.